Assalamualaikum, saya dengan Rehulina Turnip dengan NIM A1H1200058. Saya akan memaparkan materi tentang pengantar pendidikan. Bab 1, pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Manusia selama hidupnya selalu akan mendapatkan pengaruh dari keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Ketiga lingkungan itu sering disebut sebagai tripusat pendidikan. Berdasarkan perbedaan ciri-ciri penyelenggaraan pendidikan, ketiga lingkungan pendidikan tersebut dibedakan sebagai pendidikan informal atau keluarga, pendidikan formal atau sekolah, pendidikan non-formal atau masyarakat. Dan secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, fisik, sosial, budaya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Tripusat pendidikan. Yang pertama, keluarga. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberi keyakinan agama, nilai moral, dan keterampilan. 2. Sekolah. Pendidikan di sekolah seyogianya secara seimbang dan serasi menjamah aspek pembudayaan, penguasaan pengetahuan, dan pemilikan keterampilan peserta didik. 3. Masyarakat. Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidik sangat tergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat itu beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik seperti juga tumbuh kembang anak pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni hereditas, lingkungan, proses perkembangan, dan anugerah. Bab 2. Aliran-aliran pendidikan. 1. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidik di Indonesia. 1. Aliran empiris. Bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. 2. Aliran nativisme. Bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak-anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. 3. Aliran naturalisme. Rises berpendapat bahwa naturalisme adalah semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik, namun pembawaan yang baik itu akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. 4. Aliran konvergensi. William Stott berpendapat bahwa aliran konvergensi adalah seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan anak. 2. Pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. A. Pengajaran alam sektor. B. Pengajaran pusat perhatian. C. Sekolah kerja. Dan D. Pengajar proyek. Dan E. Pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidik di Indonesia. Bab 3. Permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan. 1. Masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Cara konvensional antara lain membangun gedung sekolah seperti SD, Inpres, dan atau ruangan belajar, menggunakan gedung sekolah atau double shift atau sistem bergantian pagi dan sore. Cara inovatif antara lain sistem pamong pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru. SD kecil pada daerah terpencil, sistem guru kunjung. SMP terbuka, kejar paket A dan B, belajar jarak jauh. 2. Masalah mutu pendidikan. Pemecahan masalah mutu pendidikan. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik
dan perangkat lunak personalia dan manajemen, yaitu sebagai berikut. Seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah khususnya untuk SLTA dan PT, pengembangan kemampuan tenaga pendidikan melalui studi lanjut misalnya berupa penelitian, penataran, seminar, dan kegiatan-kegiatan kelompok studi seperti PKG dan lain-lain. Bab 4. Sistem Pendidikan Nasional. Menjelaskan pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. B. Menjelaskan macam, jalur, jenjang, dan jenis program pendidikan nasional di Indonesia. 1. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi sifatnya secara formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Jalur pendidikan luar sekolah atau LPLS, belajar mengajar dan tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, seperti kepramukaan, berbagai kursus, dan lain-lain.